Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila seterusnya. Tetapi yang pada saat itu yang laskar-laskar punya istri ini ajarkan bukan begitu. Jadi kita itu harus catat. Catat. Pada saat itu saya banyak catatan. Mulai dari takbiran pertamanya yang Allahu Akbar itu dirubah. Ruku pertama itu dirubah. Sujudnya saja yang tidak. Itu dirubah. Jadi saya itu dalam Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada. Seperti biasa, saya terus hadir menjumpai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah, yang mana beliau adalah seorang laskar jihad waktu kerusuhan di Poso. Luar biasa bahwa dia boleh menemukan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus, dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah menyangka bahwa seorang yang sangat fanatik, seorang yang radikal, itu akan bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara, kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang menetapkan, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghalangi. Luar biasa Bapak Ibu. Semoga videonya ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita sekalian. Kita saksikan bersama-sama berikut ini. Ya, salam, selamat malam semua teman-teman dimanapun saat ini berada. Puji Tuhan, saat ini dengan penuh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, sampai berusaha begitu luar biasa. Malam ini tidak panjang lebar lagi karena waktu kita sudah agak larut. Jadi singkat cerita, pada malam hari ini saya mulai. Awalnya dari 2000 mohon maaf. Dari 97. Dari 97 itu sudah mulai ada kerusuhan pertama. Setelah 98 ada lagi. 99 itu yang sudah parah itu. 99. Pada waktu itu di kampung saya itu malam sekitar jam-jam 12 begitu suara bunyi lonceng di gereja bunyi. Saya berpikir pada saat malam hari itu ada orang meninggal. Karena di rumah pada saat itu cuma saya sama tante. Mama sama papa lagi di kebun. Karena pada waktu itu musim buah-buahan. Singkat cerita teman-teman, pada waktu itu kami kan dulu di kampung itu berdomisili. Bagus sekali, rukun sekali. Rumah muslim sama Kristen itu tidak terpisah-pisah, gabung. Jadi pasti tetangga kami itu, di tetangga rumah kami itu tempat mama, ada rumah Kristen. Jadi pulang dari gereja malam itu, mereka kan kumpul pada jam 12 itu lonceng bunyi, mereka kumpul di gereja pada malam itu. Tapi tidak begitu lama, 1 jam saja mereka kumpul terus pulang. Pulang di rumah masing-masing. Jadi ini di rumah sebelah ini, tetangga ini, saya sama tante sudah dengar. Cepat katanya, cepat. Cepat katanya, jangan kita siang dapat katanya. Kita cepat-cepat pergi dari kampung ini. Cepat-cepat kita kosongkan. Saya dengar, saya kasih tahu tante, kemana mereka mau pergi? Katanya jangan sampai siang dapat. Ada apa sebenarnya? Tante bilang begini, kita tidak tahu, coba kita dengar. Jadi kita duduk di teras. Kelihatan di teras itu orang-orang kampung sudah pada lewat jalan di samping masjid yang mau naik ke kebun. Pada saat itu malam, yang nenek-nenek yang sudah tidak bisa jalan, sudah diusung, kakek-kakek, bawa-bawaan, barang, apa yang pokoknya itu semua mereka, kebutuhan hari-hari mereka bawa pada saat itu. Kami heran sama tante, malam itu cuma saya sama tante saja yang tahu kejadian malam itu. Orang kampung-kampung saya itu pergi, orang-orang Kristen. Katanya jangan sampai pagi dapat, katanya jangan sampai pagi dapat. Ayo cepat, buru-buru mereka jalan. Ada apa? Sampai saya sama tante itu tidak pernah tidur satu malam itu berpikir ada apa. Pas pagi, sekitar jam 9, kakak-kakak dari Poso ini, satu keluarga semua, ipar-ipar, mertua, tetangga-tetangga,
satu mobil, dia angkut semua. Itu pun sudah tidak lewat kota. Pas mau masuk kota Kauas itu, di situ dipalang di depan Lita, agen Lita. Jangan katanya lewat, jangan lewat situ. Di sana sudah ada pembakaran. Kakak itu panik. Dia lewat putar balik, lewat kampung yang pinggir pantai, ada tembus ke kampung yang namanya Kampung Toyado. Jadi lewat situ. Pokoknya itu jalan sepi, tanjakan, gunung-gunung. Pokoknya itu dia tempuh dengan begitu dahsyatnya dia, dengan takutnya. Ini antara dua, Muslim sama Kristen, takut sama-sama. Takut sama-sama. Begitu sampai di kampung, saya bilang, ada apa? Kalian sudah pada muncul semua. Katanya kerusuhan Poso, Pica Poso. Tante, betul yang tadi malam itu kita lihat. Nah, orang-orang kampung, orang-orang Muslim itu, karena saya sudah ngomong, betul tadi malam itu Tante yang Tuhan lihat. Dorang tanya, ada apa tadi malam kamu lihat? Orang kampung Galuga yang Kristen so tidak ada dalam kampung ini. Hah? Tidak ada. So kosong. Entah naik ke gunung, entah tembus ke mana. Yang jelasnya lewat di situ, jalan situ. Oh, sudah. Siang itu kita atur strategi. Bagaimana? Mau diam dalam kampung kah atau kita juga ngungsi? Begini masih tidur satu malam di kampung, di rumah. Jadi ini cowok-cowok yang Muslim ini, yang sudah pada dewasa-dewasa, bapak-bapak yang sudah berani mau maju ke kota Poso, sudah turun untuk membantu di Poso. Begini, datang Muslim, pemuda-pemuda, katanya jangan di kampung, orang serang kampung. Di situ sudah ada muncul istilah pasukan merah. Jadi orang bertanya, kami ini bertanya, siapa yang mau muncul menyerang? Pasukan merah itu siapa? Katanya orang Kristen dari mana? Sedangkan orang Kristen yang di kampung sini sudah pada mengungsi, tidak mungkin mereka mau menyerang. Dari mana mereka tahu? Pokoknya jangan kamu tanya, kamu mengungsi. Kita mengungsi ke laut, ke pinggir laut. Bawa anak-anak pada malam itu, ribut semua. Sampai di laut, tengah malam, ada lagi pemuda-pemuda Muslim ini. Waktu itu belum ada istilah laskar, karena belum ada orang-orang Jawa yang masuk. Kasih bantuan untuk bilang mujahidin atau laskar jihad, belum. Masih orang bilang pemuda-pemuda Islam. Dia masuk. Katanya jangan di pinggir pantai sini. Pasukan merah lewat pakai speed, katanya lewat laut. Mereka lihat kalian punya lampu. Kita padam lagi lampu pelita. Pokoknya yang lain tinggal di tempat pembakaran ini, kopra yang tidur. Karena pondok tante itu tidak muat. Cari tempat yang penting sudah bisa kita aman di situ. Pagi begini kakak ini bilang, aduh kita ini mau kemana? Sudah saya bilang ada papan, kita bikin pondok di antara pohon-pohon coklat di kebun. Kita bangun di situ. Pokoknya itu pondok berapa keluarga di situ ditampung panjang sekali. Yang tidak ada atap tinggal pakai tenda terpal. Begini masuk lagi pemuda-pemuda Islam ini bilang, jangan di sini karena mereka menyusup dari antara rumput-rumput pasukan merah. Kita kebingungan pasukan merah dari mana sebenarnya ini yang mau masuk kampung-kampung. Begini ada lagi informasi, pokoknya informasi pada saat itu simpang siur. Ada lagi informasi katanya, tidak belum masuk ke kampung-kampung, masih dalam kota. Memang kota sudah parah waktu itu. Toko-toko apa pokoknya sudah rata. Toko-toko orang Cina itu pokoknya sudah rata. Yang nomor satu pada itu dibakar gereja Peniel yang di Lombogia, gereja yang paling besar. Karena pusat di situ, pusat perang ini di situ. Ya kita kebingungan, katanya jangan di sini, jangan di hutan. Cari tempat katanya mengungsi ke kampung Muslim yang ada yang mayoritas Muslim. Jadi paginya tanpa sarapan, tanpa apa, kita naik lagi kampung. Kita naik ke kampung lagi, langsung kakak bilang angkat barang kita ke kakak punya kampung di lari bagian ke Ampana itu karena di situ mayoritas Muslim semua lari di situ. Tapi karena kakak ini lihat orang yang dari Ampana sudah bertrek-trek turun ke kota Poso, Allahu Akbar dengan bendera semua berkibar, bendera huruf Al-Quran yang di kain hitam, yang di kain putih, bermacam-macam. Jadi kakak ini tambah panik. Aduh, jangan di sini katanya kita. Lebih baik kita di hutan saja. Karena saya tidak sanggup katanya begini. Saya tambah panik melihat situasi begini. Allahu Akbar. Sudah banyak yang dari Ampana itu mobil-mobil, truk-truk itu sudah pada semua. Mungkin pada waktu itu pemuda-pemuda bagian Ampana sana kosong.
dibawa semua ke poso. Jadi kita pulang lagi. Padahal ini sudah mau makan malam. Kita pulang lagi, pulang tidak sampai lagi tidak menginap lagi di rumah situ, langsung terus ke kebun lagi, bawa apa-apa semua. Tapi juga tidak tenang karena tetap ada pembawa informasi yang bilang, kamu dengar-dengar, boleh kamu di sini, tapi jangan kasih menyala lampu pelita. Nah, bagaimana kalau kita tidak kasih menyala lampu pelita? Anak-anak pada saat itu banyak. Begini, hari demi hari kita di situ, ya sudah masuk ke kampung-kampung. Listrik sudah pada putus semua, jembatan sudah putus semua. Entah tidak ditahu dari pasukan merah atau pasukan putih, karena waktu itu istilah sudah ada muncul dua, pasukan putih Muslim, pasukan merah Kristen saat itu. So, berperang, mereka sudah bikin pos-pos di tiap-tiap kampung. Nah, kampung mayoritas Kristen pada saat itu Sete sama Silanca, Tagolu pada saat itu. Jadi pintu gerbang ini yang dijaga oleh Muslim di Toyado. Nah, orang Tongko Malelage itu gabung, tidak semua mayoritas Muslim, tidak juga mayoritas Kristen, gabungan di situ. Nah, disitulah. Tapi pada saat itu sudah tidak ada Kristen di kampung situ, sudah mengungsi juga. Apa yang mau dibantai? Saat itu sudah ada istilah pembantaian. Jadi sudah katanya sudah banyak pembantaian. Sungai-sungai Poso sudah banyak mayat-mayat, entahlah mayat Kristen kah, mayat Muslim kah, belum tidak ditahu karena sudah banyak mengalir di sungai. Akhirnya kita itu kakak bilang, sudah kita berpencar, jangan gabung begini. Mama bilang kalau kalian mau berpencar, berpencar saja. Tapi saya sama papamu tidak mau kemana-mana. Kalian cari saja tempat berpencar. Sudah, kakak, kita pakai speed, tembus kota Poso. Tembus kota Poso, terkurung. Kakak mengungsi ke Polres. Kami terkurung, saya sama anak-anak. Sama waktu itu saya masih rujuk sama masih dengan suami saya. Jadi kami ambil tempat di Lawanga saja karena Lawanga pada waktu itu Muslim semua yang duduki. Lama kelamaan kita di situ beberapa hari tidur kalau malam tidur di Gudang Dolo. Akhirnya bilang sudah tenang, aman situasi karena Laskar Jihad sudah datang, sutiba. Bantuan untuk Muslim katanya sutiba. Memang berapa regu itu waktu itu Laskar Jihad, pasukan Laskar Jihad di situ dibilang. Puji Tuhan, pada waktu itu saya belum terima Tuhan Yesus. Maaf teman-teman, saya belum tahu kebenaran. Jadi boleh dibilang saya masih sesat saat itu karena saya belum tahu apa-apa. Jadi karena mereka ini laskar-laskar jihad ini bawa istri-istri. Nah, makanan dari mana? Tidak ada persiapan, mereka hanya mengharap dari masyarakat Poso saja yang mereka bantu ini. Jadi kita akan pertemuan ibu-ibu bagaimana. Sudah, ya namanya saya yang nomor 1. Jadi ini ibu-ibu laskar ini tahu bahwa nomor 1 nama saya yang tercantum di situ untuk memberi bantuan makanan, minumnya mereka, makannya mereka, namanya saya di situ. Jadi mereka cari di mana ini rumah, siapa ibu ini. Mereka datangi saya bilang, oh iya, kalau memang itu saya juga siap. Tapi dia bilang jangan telanjang kepala, mohon maaf. Jadi saya perkenalkan nama saya, dia bilang katanya jangan telanjang kepala Bu, kita kan sebagai laskar jihad, kita harus berjilbab. Ya udah, kita cari jilbab, berjilbab. Nah, jangan ini. Kata kalau ditahu dari pasukan mereka, ya tidak juga kita ibu-ibu dipanggal kepala, tapi mereka punya hukuman tersendiri. Dorang tidak mau bilang waktu itu. Jadi ikut saja. Dia bilang begini, Ibu, kalau boleh kita kalau malam adakan taklim. Saya tidak mengerti apa itu taklim itu. Memang sih saya Muslim, tapi istilah-istilah dari laskar-laskar itu saya tidak mengerti. Taklim. Nah, saya bilang, oh iya saya siap, rumah saya siap. Dia bilang, iya, kalau begitu habis sholat isya katanya kita ini taklim. Oke, siap. Jadi malam itu mulai. Tapi tidak semua mereka ini, hanya beberapa orang saja abi-abi yang datang. Hanya abi-abi dengan jenggot-jenggot. Perkenalkan, ini Abi Ismail, ini Abi Ibrahim, ini Umi Ismail, ini Umi Ibrahim. Oh, berarti satu abi, 2 istri. Saya bilang begitu. Oh, ada yang 1 abi, 3 istrinya. Oh,
Tapi banyak orang ini, saya bilang begitu. Oh, kalau cuma tiap hari kita mau masak 1-2 kilo, aduh, kayaknya tidak cukup. Ya, sudah, diadakan bagaimana cukupnya. Jadi saya bilang sama tetangga di depan rumah, ayo kita gabungan, kita patungan, jangan cuma saya sendiri. Karena mereka itu banyak. Dia bilang, oh iya nanti saya tanggung lauk katanya. Cuman beberapa hari saja itu tante itu ini bantu-bantu tambah-tambah lauk. Lewat daripada itu sudah saya semua. Pada waktu itu puasa. Makanya dari mereka lihat tempat saya kecil, karena kan saya cuma menumpang di rumah ipar, belum punya rumah sendiri saat itu. Jadi rumah itu waktu itu kecil untuk mereka mau taklim tiap malam. Ternyata taklim itu seperti ceramah, ceramah. Tapi ceramah itu uh, seperti di ini, di doktrin kita untuk melakukan jihad. Bapak-bapak melakukan jihad, biarlah ibu-ibu yang membantu kita uh, untuk makanan, tapi bapak-bapak jangan diam di rumah. Kita harus kumpul katanya untuk berjihad. Nah, pada waktu itu suami saya ikut, ikut. Di situ mereka kalau malam sudah tidak ada di rumah. Selesai sholat isya sudah pada kumpul ke mes mereka. Sampai di sana ternyata mereka ajarkan bikin bom, rakit-rakit bom dari tangki lampu, lampu Petromax, dari besi-besi horden, dari banyaklah sesuatu yang mereka bikin. Jadi suami saya ini kalau pulang dia terbuka. Dia bilang, saya bilang, kamu dari mana? Kamu bikin apa? Ah, mau tahu saja perempuan-perempuan. Saya bilang, yo mau tahu. Dia bilang, kamu diam. Ada meledak berarti itu bom, dum-dum. Hmm? Di istilahnya dulu dum-dum. Bom-bom rakitan itu dum-dum. Dum-dum. Jadi sudah, pada malam itu meledak-meledak lagi. Jadi kita kalau sudah ada tiang listrik dipukul itu, bunyi tiang listrik di mana-mana, ibu-ibu itu sudah kemas-kemas, anak-anak itu kemas, pergi lagi, menginap lagi kita di gudang dolok, tinggalkan lagi tempat. Tapi istri-istri laskar ini kan mereka dijaga ketat dari mereka punya pasukan-pasukan, jadi tidak mengungsi kemana-mana. Diam saja itu mereka punya tempat istri-istri laskar di rumah dekat TK Bayangkari di Poso. Sudah kami istri-istri pergi lagi. Jadi kalau pagi itu sebelum sholat subuh kita sudah pulang di rumah masing-masing. Entah anak masih tidur angkat karena kita mau masak lagi untuk mereka, makan sarapan mereka, makan siang mereka kita siapkan lagi. Malam lagi taklim lagi. Jadi itu pekerjaan hari-hari itu waktu itu. Jadi siapa yang tidak ikut itu mati syahid dari tangan mereka katanya dipotong kepala. Dan kalau pasukannya Laskar dapat satu kepala dari Kristen, itu mereka mati syahid di surga, dapat 72 bidadari dari hasil ceramah-ceramah mereka saat itu. Jadi saya ini orangnya suka bertanya, suka tahu. Jadi saya bilang, Umi, jadi kalau kita istri-istri dapat apa di surga? Karena kita punya suami-suami dapat 72 bidadari. Kita dapat apa? Dia bilang begini, kita pelayan-pelayan saja katanya, pelayan-pelayan di sana. Oh, jadi kita ini cuma sebagai pembantu. Nah, sebagai pembantu sama suami-suami kita yang sudah dengan 72 bidadari, apakah itu benar-benar ada? Jadi dia bilang, iya benar. Uh, itu dari jenggot-jenggot katanya, setiap satu helai jenggot, 72 bidadari tergantung di situ. Saya bilang, berarti banyak dalam satu helai itu, dalam satu helai jenggot itu berarti 72 bidadari. Nah, kalau jenggot tebal, bagaimana itu, Umi? Dia bilang, iya kita hitung saja. Oh, saya cuma saja. Saya cuma tahu-tahu saja karena saya ini buta huruf, tidak tahu. Jadi kami itu berkumpul tiap malam di rumahnya Umi Ismail sama Umi Ibrahim. Kita adakan mengaji, diadakan mengaji, tapi ini telinga harus kuat dengar situasi. Kalau tiang listrik bunyi, kabur cepat, jangan diam di tempat, amankan diri. Begitu, cepat mengungsi, cepat lari. Begitu. Jadi kami ibu-ibu pada waktu itu banyak yang ikut mengaji. Ternyata pada saat itu kita sudah dipraktekkan untuk sholat. Bukan cuma mengaji dari ikro. Saat itu saya ambil ikro. Pas di ikro 6, sudah diajar praktek sholat. Jadi ikut, katanya besok malam bawa alat sholat, kita mau praktek sholat. Oke. Besok malam hadir lagi bawa alat sholat. Ternyata itu sholat itu juga dirubah.
ayat-ayatnya dirubah. Kalau kita berdiri takbiran pertama itu, dari nenek saya itu diajar takbiran pertama bukan langsung kita baca Al-Fatihah dulu. Tidak langsung bilang Allahu Akbar, Al-Fatihah kita baca. Tapi yang diajar nenek yang sudah mendalam sama saya saat itu secara akhirat. Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila, seterusnya. Tetapi yang pada saat itu yang laskar-laskar punya istri ini ajarkan bukan begitu. Jadi kita itu harus catat. Catat. Pada saat itu saya banyak catatan. Mulai dari takbiran pertamanya yang Allahu Akbar itu dirubah. Ruku pertama itu dirubah. Sujudnya saja yang tidak. Itu dirubah. Jadi saya itu dalami saat itu. Saya memang sudah didoktrin keras saya pada saat itu dengan sudah berjilbab, kurang tidak pakai yang tutup mata ini yang kelihatan mata. Ya pulang ke kampung. Pada waktu itu sudah bisa lewat mobil tapi tidak lewat daerah Kaua Sayo tembus ke Tagolo, tidak. Dari Lawanga ada jalan ke pinggir pantai tembus ke Toyado, desa Toyado. Jadi saya pulang ke papa. Sampai di papa, saya bilang, Pak, saya dengar papa. Bilang, Pak, itu salah papa punya. Yang benar ini. Kamu anak kemarin katanya kenapa kamu protes papa? Kamu ini sudah ikut siapa? Saya bilang begini, ini kami dapat dari Laskar Jihad, jangan kamu termakan dengan Laskar Jihad. Itu Laskar Jihad tidak benar katanya. Jadi saya bilang yang mana benar? Dia bilang ajaran dari kita punya orang tua, dari kita punya nenek moyang katanya. Jangan kamu coba-coba. Pada waktu itu saya sudah mulai coba ini mau pakai yang begini-begini, yang tinggal bikin mata kelihatan. Tapi papa marah besar pada saat itu. Jangan kamu coba, jangan kamu coba, jangan kamu coba ajari papa saat itu. Jadi saya sama papa itu bertentangan. Tidak, saya tetap tidak mau dengar papa. Turun ke poso lagi saya tetap ikut. Nah, akhirnya saya ini tidak tahu bagaimana pikiran ini, saya pikir-pikir sendiri, ya memang betul-betul ini ajaran ini salah. Yang benar orang tua punya, ya saya lepas. Saya ke pasar ikan. Sampai di pasar ikan, biasanya kan saya bawa anak-anak. Kalau kemana-mana itu anak-anak selalu saya bawa. Pada saat itu saya tidak bawa anak-anak, karena buru-buru ke pasar ikan. Saya lupa tutup kepala. Saya lupa pakai jilbab ini. Sampai di pasar, laskar-laskar banyak yang duduk di pasar. Waktu itu kan memang Laskar Jihad itu di Kota Poso berkeliaran. Boleh dibilang mereka semua sudah. Penduduk asli Kota Poso tinggal beberapa orang mungkin waktu itu. Ditanya, terus kamera atau putih? Jadi saya jawab putih. Kamu tahu syahadat? Saya bilang, iya. Coba. Ya, saya syahadat. Tapi mereka itu kurang yakin. Karena saya pakai jilbab. Mulai saya diambil air 1 ember, ternyata itu air ikan. Air yang penuh dengan darah-darah ikan. Mandi darah ikan. Saya pulang. Rasa sedih, rasa pokoknya tercampur rasa benci. Ajaran apa? Ada apa? Pokoknya rasa benci ada. Muncul di pikiran saya. Saya bilang sama suami saya, kamu jangan coba-coba ikut mereka lagi. Saya tadi ke pasar ikan, mereka itu yang kita kasih makan-makan, yang kita bantu-bantu, mereka tidak percaya kalau saya muslim. Mereka suruh saya syahadat. Mereka tidak percaya saya dikasih mandi sama air kotoran ikan, air darah ikan. Kamu jangan coba-coba. Saya sudah bertengkar dengan suami saya pada saat itu. Tapi dia ini kan bawa mobil tangki. Dia takut juga. Dia takut juga kalau dia tidak mau ikut. Aduh, ini antara dua saya punya nyawa. Kalau bukan pasukan merah, Laskar Jihad sendiri yang hilangkan saya punya nyawa. Jadi dia berpikir, mau dengan tidak dia ikut secara sembunyi-sembunyi dari sampingnya belakang. Karena saya itu tidak mau lagi gara-gara itu. Kedua kali, saya ke pasar juga. Waktu itu beli sembako, bukan ke pasar ikan lagi. Tapi namanya mereka itu berkeliaran cari-cari pasukan merah, cari-cari pasukan putih. Nah, kalau mereka dapat pasukan merah, tidak ada ampun. Kepala sama badan terpisah. Nah, makanya pada saat itu kejamnya mereka ini luar biasa. Ketemu lagi dengan saya. Sementara saya beli beras, apa pokoknya sembako. Ini untuk mau kasih makan mereka ini. Tiba-tiba tanpa tanya, air ikan. Aduh, di situ saya menangis luar biasa. Saya menangis. Saya bilang begini, ya tinggal Allah yang tahu. Saya bilang begitu. Kalian punya perlakuan, saya bilang tinggal Allah yang tahu, tinggal Allah yang balas. Saya pulang
tenteng itu sembako. Dengan naik ojek ini, bau busuk ini, luar biasa. Sampai di rumah, saya bilang sama tetangga-tetangga kita ini bagaimana? Kok kita tidak bebas sih? Cuman gara-gara kita tidak bisa pakai jilbab, kita dapat begini. Di situ sudah mulai kita didoktrin dengan jilbab, jilbab, jilbab. Tidak boleh sampai pada hari ini biar anak-anak masih kecil belum mengerti apa itu jilbab. Itu pakai jilbab. Bahkan bukan orang-orang Jawa saja, masyarakat yang asli Poso saja sudah pakai umi adi, sudah jenggot panjang. Kalau kita lihat dari apa roman mereka, dari pribadi mereka, kalau berjenggot panjang itu berarti mereka dari bekas laskar-laskar jihad. Nah, itu umi adi. Padahal ini bukan keturunan Arab. Sedangkan laskar-laskar jihad yang berumi abi itu, umi Ismail, umi Ibrahim itu, abi-abi itu orang Jawa semua. Tidak ada muka luar negeri, tidak ada orang Arab. Nah, sedangkan di kampung saya itu ada orang Arab, keluarga, tapi tidak pakai abi umi. Tidak, mama papa. Nah, orang yang luar, orang asli penduduk Poso, hanya karena su berjenggot panjang, su bercambang, su abi, istri su pakai ini, sudah tidak kelihatan. Jalan saja dengan sudah terbungkus semua badan. Su pakai umi abi. Nah, sering saya protes. Kok kamu sih ikut-ikut, gampang sekali ikut-ikut? Cukuplah. Saya bilang begitu, cukuplah kita pakai jilbab-jilbab biasa saja. Tidak usah terlalu norak seperti begitu. Marah. Mereka marah. Kamu tidak tahu, kamu bodoh katanya. Saya bodoh katanya, tidak mengerti agama, tidak ada akidah, apalah semua. Kita itu dia bilang sudah dibantu oleh laskar-laskar. Kita itu tahu dari laskar. Jadi mereka itu yang sudah berjilbab tutup mata itu dengan berjenggot-jenggot itu adik-adik. Itu sudah didoktrin keras dari para ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang datang ini. Nah, sampai itu culik-menculik sampai 2004 masih ada penculikan-penculikan. Jadi ini laskar-laskar ini sudah kita lepas, kita sudah lepas dari kasih makan, kita kasih apa-apa, kita sudah lepas. Karena kita juga mau hidup. Dari hidup masing-masing lah. Ini habis kerusuhan. Kita mau dapat di mana? Mata pencarian susah. Toko-toko di Poso tidak ada lagi. Pasar saja terbatas waktu itu. Nah, mereka di situ punya mes di bagian Tanah Runtuh. Ada daerah di Poso itu nama Tanah Runtuh. Jadi mereka terkumpul semua di situ. Bahkan sudah banyak yang sudah kawin-kawin. Yang orang-orang Poso sudah banyak kawin dengan laskar-laskar jihad yang masih bujangan-bujangan yang dari Jawa itu. Dan sudah mereka punya suami-suami itu sudah didoktrin pakai-pakai ini, tutup-tutup mata. Padahal itu keluarga sendiri. Saat itu. Tapi saya sudah lepas dari situ karena Papa juga tidak kasih saya untuk terjun terlalu ini. Kalau memang Papa tidak ini, mungkin saya sampai hari ini masih pakai jilbab panjang itu dan saya tidak kenal Tuhan Yesus saat itu. Ya, akhirnya keluarga-keluarga dari pihak mama yang Kristen-Kristen di kampung saya sudah menetap di Tentena. Tidak berani lagi pulang karena tempat mereka sudah tidak ada, kebun mereka sudah tidak ada. Apalagi mereka mau pulang. Mereka bilang, apalagi kita mengharap di kampung itu. Nah, kepala desa kami dulu sudah minta ke Tentena, minta lokasi untuk kampung kami sendiri di sana yang bagian orang Kristen. Jadi itu semua ada sih sebagian yang pulang ke kampung kami, cuman beberapa kakak saja. Itu pun terpisah tempatnya. Sudah tidak seperti dulu lagi kampung Muslim sudah tersendiri, Kristen di tengah kampung, baru Muslim lagi di ujung. Tinggal begitu kampung kita sekarang. Adanya kerusuhan waktu itu. Dan sudah tidak saling kenal, sudah tidak saling sapa seperti dulu, sudah terbatasi waktu dan tempat-tempat kita. Dan kalau mereka yang bikin acara pesta, kita diundang orang-orang Muslim itu diundang orang Kristen, itu masaknya di rumah Islam waktu itu, tidak dimasak di rumah Kristen. Terus kalau kita Islam yang bikin pesta, kita undang mereka, tapi mereka kayak segan untuk memakan sama-sama dengan kita di rumah itu. Cuman datang antar ini saja kayak bantuan begitu. Tradisi kita kalau ada pesta, begitu saja. Saya kasihan pada waktu itu. Saya bilang, masih ada mama,
Saya mau naik ke Tentena, mau bawa obat. Nah, di situ saya dipalang di Tagolo. Waktu itu, hampir saya dibantai di Tagolo. Karena saat itu, Laskar Jihad tahan. Katanya saya mau bawa bantuan ke orang Kristen di Tentena. Saya bilang, saya tidak bawa bantuan, tetapi saya mau cari hidup untuk saya punya anak. Saya jualan obat, saya bilang begitu. Jadi, saya sendiri lewat. Malam saya pulang, sendiri, saya nekat. Saya hanya ber, saya hanya berharap sama keluarga mama saja. Karena saya bilang keluarga mama pasti mau selamatkan saya. Kalau memang orang-orang Kristen mau bantai saya, yang mereka tidak kenal pasti dari keluarga mama ini, mereka akan membela saya. Karena mereka tahu orang tua saya. Tetapi saya di Tagolo Laskar Jihad tahan. Katanya tidak boleh. Jualan saja di kota. Nah, sedangkan itu saya punya tempat jualan di Tentina. Ya saya pergi. Begitulah perjalanan hidup saat itu. Puji Tuhan sekarang saya terima Tuhan Yesus. Saya bukan lagi Laskar Jihad, tetapi saya Laskar Kristus. Luar biasa dan dahsyat Tuhan Yesus yang mengubah saya punya hidup. Inilah perjalanan hidup saya waktu Poso Pica, kerusuhan Poso. Yang saya bergabung dengan mereka, itu yang saya tahu dari mereka. Itulah yang saya kenal dari Laskar-Laskar Jihad, dari pribadi-pribadi mereka. Itu yang saya tahu. Ya, mungkin sampai di sini, Pi. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga boleh terus memberkati dan membuat iman kita akan semakin bertumbuh, semakin semangat dalam Tuhan, semakin percaya bahwa saudara dan saya yang terima Yesus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang memilih menetapkan saudara dan saya, tidak ada siapapun yang akan mampu menghalangi. Tidak ada apapun yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan lupa terus dukung channel ini Bapak Ibu dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.